Watch it go dumb, then go more dumb, then we can keep it lit, let's roll. I love it, I love it. Let's roll. I love it, I love it. Let's roll. Sahdan hiduplah seorang pemuda yatim piatu pada zaman dahulu kala. Malidaman namanya. Dia pemuda yang rajin, giat bekerja, dan baik budinya. Setiap hari, dia mengerjakan sawah dan ladang milik ibunya yang berada di pinggir hutan. Dia bekerja membantu pamannya. Di sekitar sawah milik ibu Malidaman itu tinggallah seorang janda tua, Mande Rupiah namanya. Malidaman sangat akrab dengan janda tua itu. Bahkan Mande Rupiah telah menganggap Malidaman sebagai anaknya sendiri. Mande Rupiah kerap mengirimkan makanan kepada Malidaman ketika Malidaman tengah menjaga tanaman padinya pada malam hari. Pada suatu malam, Malidaman kembali menjaga tanaman padinya. Dia hanya seorang diri di tengah sawah. Dia merasa sangat haus. Malidaman segera ke pondok Mande Rupiah untuk meminta air minum. Belum juga Malidaman tiba di pondok Mande Rupiah, Malidaman mendengar suara beberapa perempuan di belakang pondok Mande Rupiah. Dengan berjalan bersingkat-singkat, Malidaman segera menuju sumber suara yang sangat mencurigakan tersebut. Lanjutlah Malidaman ketika melihat 7 bidadari tengah mandi di kolam yang terletak di belakang pondok Mande Rupiah. Malidaman sangat terpesona melihat kecantikan 7 bidadari itu ketika wajah mereka terkena sinar rembulan yang tengah purnama. Malidaman juga melihat 7 selendang tergeletak di dekat kolam itu. Malidaman menerka 7 selendang itu digunakan para bidadari untuk terbang dari kayangan ke kolam itu. Maka dengan berjalan mengendap-endap, dia mendekati 7 selendang itu dan mengambil salah satu selendang. Segera disembunyikan selendang itu dan dia kembali mengintip 7 bidadari yang tetap mandi tersebut. Menjelang waktu pagi datang, 7 bidadari itu berniat kembali ke kayangan. Salah satu bidadari, yakni bidadari bungsu, tidak dapat menemukan selendangnya. 6 kakaknya telah berusaha turut membantu mencari selendang itu. Namun, hingga menjelang fajar, selendang milik bidadari bungsu tetap tidak ditemukan. Karena matahari sebentar lagi terbit, 6 bidadari yang telah mendapatkan selendang dengan terpaksa meninggalkan adik bungsu mereka. Keenam menggunakan selendang mereka masing-masing untuk terbang kembali ke kayangan. Sepeninggalan kakak-kakaknya, si bungsu menangis. Dia ketakutan untuk tinggal di bumi. Malidaman lantas mendekati dan menghibur si bidadari bungsu. Malidaman kemudian mengajak bidadari itu ke rumah Mande Rupiah. Dengan hati gembira, Mande Rupiah menerima bidadari bernama Putri Bungsu itu dan mengakui sebagai anak. Malidaman kembali ke rumah ibunya setelah mengantarkan bidadari bernama Putri Bungsu ke rumah Mande Rupiah. Sesampainya di rumah, Malidaman menceritakan kejadian yang dialaminya kepada ibundanya. Dijelaskan pula adanya bidadari yang tinggal bersama Mande Rupiah. Malidaman lalu memberikan selendang bidadari itu kepada ibunya untuk disimpan. Malidaman meminta ibunya untuk menyembunyikannya selendang itu selamanya. Sejak saat itu, Malidaman kian rajin berkunjung ke rumah Mande Rupiah untuk menemui Putri Bungsu. Malidaman dan Putri Bungsu tampaknya saling jatuh cinta. Keduanya lantas menikah. Tidak beberapa lama, mereka dikaruniai seorang anak perempuan. Malidaman memberi nama Sultan Duono untuk nama anak perempuan itu. Putri Bungsu semula sangat berbahagia bersuamikan Malidaman. Namun sejak Sultan Duono lahir, perangai Malidaman menjadi berubah. Malidaman malah lebih banyak menghabiskan waktunya di area perjudian. Dia sangat senang menyambung ayam dengan menggunakan taruhan. Begitu senangnya dia dengan perjudian hingga seringkali dia tidak pernah pulang berhari-hari lamanya. Putri Bungsu menjadi sangat bersedih melihat perangai buruk suaminya. Dia kadang menangis sendiri meratapi nasibnya. Kerinduannya untuk pulang kembali ke kayangan kembali muncul. Semakin lama rasa itu semakin besar, hingga pada suatu saat dia menemukan selendang miliknya di rumah ibu Malidaman. Dia berpura-pura hendak menjemur selendang itu. Seketika dia membawa selendang itu ke rumahnya Putri Bungsu, kemudian menemui Bujang Karim, pegawai Malidaman. "Tolong, kau sampaikan kepada Malidaman, aku akan kembali ke kahyangan dengan membawa Sultan Duono." Bujang Karim segera cepat mencari Malidaman
ke arahnya perjudian. Setelah bertemu diceritakannya pesan dari putri bungsu kepada Malim Demam. Malim Demam panik dengan buru-buru. Dia segera kembali ke rumah untuk menemui istri dan anaknya. Namun terlambat, sesampainya di rumah istri dan anaknya sudah tidak ada. Istri telah membawa anak kesayangannya kembali ke kayangan. Malim Demam hanya dapat menyesali kepergian anak dan istrinya. Benar-benar dia sangat menyesal, namun penyesalan hanya penyesalan. Apa yang telah terjadi tidak dapat diulangi lagi. Akibat sikap buruknya, dia harus kehilangan keluarganya yang dicintainya.